Insyaallah ya pada malam hari ini ya kita akan masuk pada ahkamul maddi. Ya, jadi hukumnya. Ya, hukumnya mad. Ya, jadi setelah kita definisinya secara bahasa dan secara istilah, kemudian huruf-huruf madnya, kemudian kita telah pelajari pembagiannya atau aqsamul maddi. Insyaallah malam ini ahkamul maddi, hukumnya. Iya, jadi bedakan antara pembagian aqsam dengan ahkam. Iya. Jadi aqsam pembagian ya tadi telah kita jelaskan yaitu hanya ada dua, yaitu hukum mad asli dengan mad fari, itu aqsam pembagiannya. Sekarang ahkam, hukumnya. Iya. Apa hukumnya mad itu? Iya. Kalau kita buka di matan Tuhfatul Atfal, ya di buku tajwid ada di lembaran-lembaran belakang itu ada matan Al-Jazariyah dengan ada namanya matan Tuhfatul Atfal. Jadi yang telah memiliki buku tajwid praktis as-safa itu di lembaran akhir itu ada dua buku tajwid. Iya, dua matan buku tajwid. Yang pertama namanya matan Al-Jazariyah, yang kedua namanya matan Tuhfatul Atfal. Yang di matan Tuhfatul Atfal di bab matnya, ya kalau nggak salah itu di bait ke-42. Iya. Itu di Tuhfatul Atfal ya. Iya. Iya. Di Tuhfatul Atfal di bab di dalam Tuhfatul Atfal ya atau matan tajwid Tuhfatul Atfal itu di bab 42 itu berbicara atau menjelaskan tentang mad. Iya, apa Imam Al-Jamzuri katakan? Beliau mengatakan lil maddi ahkamun salasatun tadum. Iya. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Ini. Jadi Imam Al-Jamzuri yang mengarang buku tajwid matan Tuhfatul Atfal itu, beliau mengatakan bahwa lil maddi bagi mad, ya, ahkamun, ya, salasatun, ada 3 hukumnya kata beliau. Ya, tadum selamanya, artinya ya selamanya mad itu hanya 3 hukumnya saja. Ya, jadi kalau ditanya berapa hukumnya mad? Jawabannya ada 3 nanti. Iya. Apa itu? Wahya, itu wahiyah. Iya. Wahya al-wujubu wal jawaz wal luzum. Jadi hukumnya mad itu 3. Yang pertama al-wujub, wajib. Ya. Wal jawazu, jaiz. Wal luzumu, lazim. Iya. Jadi hukum mad itu hanya ada 3. Wajib, jaiz, dan lazim. Ini harus kita ketahui ya, dalam ilmu tajwid itu berbeda istilah-istilahnya dengan ilmu fikih. Iya. Kalau kita belajar ilmu fikih, ya kita mengatakan itu wajib, artinya dilakukan ya dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Iya. Dalam ilmu tajwid, kalau wajib itu ya artinya sepakat para ahli qiraah itu membacanya lebih dari 2. Iya. Lebih dari 2 berarti tidak ada yang membaca 2. Itu dalam ilmu tajwid. Jadi kalau kita dapat hukumnya apa nih? Wajib. Wajib maksudnya apa? Wajib maksudnya sepakat para ahli qiraah membaca lebih dari 2. Makanya kalau nanti kita belajar tentang qiraah, ya tentang bacaan Al-Quran itu, ada yang membaca 4 harakat, ada yang membaca 5 harakat, bahkan ada yang membaca 6 harakat. Yang jelasnya lebih dari 2, sepakatnya di situ. Ya, itu arti wajib dalam ilmu tajwid. Iya. Kemudian wal jawazu, yang jaiz. Iya, apa jaiz? Ya, dalam ilmu fikih jaiz dilakukan dapat pahala, ya tidak dilakukan ya tidak berdosa. Ya. Namun dalam ilmu tajwid jaiz artinya ya
boleh dibaca 2 harakat, boleh juga dibaca lebih dari 2 harakat. Nah, itu jaiz. Ya. Lebih dari boleh 2 harakat dan boleh lebih dari 2 harakat. Ada yang membaca 4 harakat, ada yang membaca 5 harakat, bahkan ada yang membaca 6 harakat. Nah, itu kalau jaiz. Yang jelasnya boleh baca 2. Iya, boleh baca 2. Jaiz. Kalau wajib tadi, ya harus lebih dari 2. Iya, harus lebih dari 2 kalau wajib. Kalau jaiz, boleh 2. Iya. Dan ada yang membaca lebih dari 2. Oke. Kemudian, nanti ada istilah luzum, lazim. Iya. Lazim kalau dalam bahasa Arab itu di atasnya wajib. Iya, kalau diartikan. Jadi dalam matan Al-Jazariyah itu dikatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Iya, di bab tentang muqaddimah Al-Jazariyah. Di situ Imam Al-Jazari mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Ya. Di situ disebutkan oleh Imam Ibn Jazari bahwa belajar tentang ilmu tajwid, tepatnya di bab tentang tajwid, babut tajwidi dalam Al-Jazariyah, itu dikatakan wal akhudhu bit tajwidi hatmun lazim. Kata-kata lazim. Iya, jadi di situ mempelajari ilmu tajwid itu adalah lazim. Ya, kalau bahasa Indonesia itu diartikan wajib. Ya, namun kalau dalam tingkatan bahasa Arab, lazim itu di atasnya wajib. Artinya lebih wajib lagi. Ya. Ya, lebih wajib lagi. Itu lazim. Ya. Dalam ilmu tajwid nanti ada hukum mat itu yang lazim. Ya, lazim. Lazim artinya kalau dalam ilmu tajwid, ya, sepakat para ahli qiraah itu membaca 6 harakat. Ya, itu makna dari lazim di dalam ilmu tajwid. Ya, kalau di dalam ilmu-ilmu yang lain, ya berarti ya wajib, harus, ya karena namanya lazim. Ya, namun dalam ilmu tajwid artinya sepakat para ahli qiraah itu membaca 6 harakat. Ya, 6 harakat. Nah, itu makna lazim. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Imam Jumzuri mengatakan lil maddi ya ahkamun salasatun tadum. Ya. Mad itu ada 3 hukumnya selamanya. Ya, artinya hanya ada 3 hukumnya. Ya. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzumu. Nah, yaitu al wujubu wajib, wal jawazu jaiz, wal luzumu lazim. Ya, wajib, jaiz, lazim. Ya, wajib dibaca sepakatnya membaca lebih dari 2, jaiz boleh baca 2, lazim sepakat membaca 6 harakat. Iya, 6 harakat. Iya. Baik. Contohnya bagaimana? Iya, kita lanjutkan dulu. Ya, kata Imam Jazari itu setelah dia menjelaskan bahwa hukum mat itu hanya ada 3 tadi, ya, wajib, jaiz, lazim. Lalu kemudian beliau mengatakan fawajibun in jaa hamzun ba'da mat fi kilmatin wa dha bi muttasilin yu'ad. Ya. Jadi fawajibun, ya, yang wajib itu, ya, artinya yang hukumnya wajib itu kata Imam Al-Jamzuri, in jaa hamzun ba'da mat, apabila ada hamzah kemudian setelahnya ada mat, fi kilmatin dalam satu kata. Ya, fi kilmatin dalam satu kata. Wadha, ya, wadha artinya wahadha, ya, bimuttasilin yu'ad. Ya, disebut muttasil, yu'ad, itu yu'ad artinya yusamma. Ini disebut muttasil. Jadi ada istilah mat muttasil. Lengkapnya menjadi mat wajib muttasil. Ya.
Ingat, jadi ibun inja hamzun ya ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasilin yu'ad. Ya. Yang wajib itu adalah apabila ada huruf mat dan setelahnya ada hamzah. Ya, fi kilmatin dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Wa dha bimuttasilin yu'ad disebut muttasil. Kenapa muttasil? Muttasil artinya sambung. Ya. Apa yang sambung di sini? Bersambung antara huruf mat dengan hamzah dalam satu kata. Nah, itu maksudnya. Ya, maka disebut ya mat wajib. Ya, wajib artinya hukumnya ini wajib. Ya, wajib. Ingat tadi kalau dalam ilmu tajwid, wajib itu artinya sepakat ya membacanya lebih dari dua. Kita mengikuti Imam Hafs. Imam Hafs itu membaca ya 4 atau 5 harakat. Ya, itu yang kita ikuti. Ya, kita ambil salah satunya saja. Kita ikut yang 4. Ya, maka berarti mat wajib yang akan kita gunakan adalah yang dibaca 4 harakat. Ya, yang dibaca 4 harakat. Ya, 4 harakat. Ya, cara mengetahuinya bagaimana? Ya, 4 harakat adalah berarti dua ketukan. Iya, 2 ketukan. Iya, jadi 4 harakat 4 ketukan ya, 4 ketukan atau istilahnya 2 alif. Iya. Ya, 2 alif. Ya, sama kalau kita mengatakan umpama ma. Ini satu huruf. Iya. Ini disebut satu harakat. Iya, satu harakat. Iya. Ma, satu harakat. Iya. Satu harakat. Iya. 2 harakat. Ma itu 2 harakat. Arti 2 huruf sama dengan satu harakat. Ya. Jadi ma 2 huruf. 2 huruf ini panjangnya ya nanti akan dibaca 2 harakat. Iya. Seperti kita baca maliki. Maliki itu ma gabungan dari ma itu ukurannya. Iya, ma gabung jadi satu ma itu 2 harakat. Tambah lagi 2 ma. Jadi ma itulah 4 harakat. Ya, jadi kita membaca umpama bima unzila jadi 2 kali ayunan. Bima unzila. Jadi 2 kali ayunan. Bima unzila 4 harakat. Iya. Nah, itu namanya mat wajib. Iya, jadi dibaca nanti ukurannya 4 harakat. Iya, karena kita mengikuti qiraah Imam Hafs. Iya, Imam Hafs ya dalam dalam ukuran wajibnya itu 4 harakat atau 5 harakat. Iya. Ya, jadi apabila ada hamzah, apabila ada huruf mat, setelah itu bertemu hamzah dalam satu kata. Contoh lain seperti lafaz idza jaa atau lafaz jaa. Ya, kita baca idza jaa nasrullah jaa. Di situ kita setelah huruf jim ada alif. Nah, itu huruf mat. Kemudian setelah itu ada hamzah. Nah, jaa ini satu kata. Ya, berarti ada alif dan ada hamzah bertemu dalam satu kata. Ini disebut ya mat wajib nantinya. Nah, ini hukumnya wajib. Wajib hukumnya ya dibaca nanti ukurannya itu ya 4 atau 5 harakat. Ya, dalam qiraah Hafs. Ya. Artinya tidak ada qiraah yang membacanya 2 harakat. Iya. Tidak ada qiraah yang membaca idza jaa nasrullah, tidak ada. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib. Iya, hukumnya wajib. Wajib artinya ya sepakat membaca lebih dari 2. Jadi tidak ada qiraah membaca bila ada huruf mat, kemudian setelahnya ada huruf hamzah bertemu dalam satu kata, tidak ada qiraah yang membacanya 2 harakat. Karena ya hukumnya wajib. Wajib artinya sepakat membaca lebih dari 2 harakat. Iya, jadi ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Kita ikut yang 4 harakat. Iya, qiraah Hafs. Oke. Nah, itulah yang wajib. Kemudian ya yang jaiz itu bagaimana?
yang jawaz, yang jaiz, yang hukumnya jaiz. Ya, Imam Al-Jamzuri mengatakan wa jaizun maddun wa qasrun. Ya, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Ya. Yang jaiz, yang hukumnya jaiz itu ya maddun wa qasrun. Ya. Nah, ini jadi kata-kata mad itu ya, kata-kata mad itu adalah istilah yang digunakan untuk ukuran 4 harakat. Ya, jadi ini dibaca mad. Artinya itu dibaca 4 harakat. Iya. Kemudian wa qasrun. Ada kata-kata qasrun. Qasar. Kita biasa salat di qasar. Salat dipendekkan. Yang 4 jadi 2. Namun dalam ilmu tajwid kalau dikatakan qasar, ya, itu artinya istilah yang digunakan untuk mad yang nanti akan dibaca 2 harakat. Iya, 2 harakat. Ya, sama dalam salat qasar ya, yang 4 jadi 2. Nah, dalam ilmu tajwid pun juga itu adalah istilah, ya, qasar itu adalah istilah yang digunakan dalam membaca atau dalam ukuran mad nanti yang dibaca 2 harakat. Iya, jadi kalau ada guru Quran lalu mengatakan baca itu dengan mad, artinya baca itu dengan 4 harakat. Ya, contoh umpama, baca dengan mad. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya dipanjangkan 4 harakat karena disuruh kita baca dengan mad. Kalau guru kita mengatakan baca dengan qasar, maka kita nanti akan membaca ya ayyuhalladzina amanu, membaca 2 harakat. Itu. Jadi wa jaizun maddun wa qasrun. Ya, yang hukumnya jaiz itu ya ada yang mad, ada yang qasar. Ada boleh dibaca 4, boleh dibaca 2. Ya. Infusil kullun bi kilmatin. Ya, apabila ia terpisah. Terpisah apa maksudnya? Jaiz itu yaitu apabila ada huruf mad berpisah dengan hamzahnya. Kullun bi kilmatin, sama-sama ya, di sini satu kata, di sini satu kata. Huruf madnya di kata sebelah kanan, huruf hamzahnya di kata sebelahnya lagi. Jadi dia tidak bertemu dalam satu kata. Ya, istilahnya ada huruf mad dan hamzah bertemu dalam 2 kata. Ya, bukan dalam satu kata. Nah, ini perbedaan antara wajib dengan jaiz. Jadi kalau yang wajib itu huruf mad dengan hamzah bertemu dalam satu kata. Iya. Kalau jaiz huruf mad dan hamzah bertemu dalam 2 kata. Kalau jaiz tadi hukumnya apa? Ya, maddun wa qasrun. Iya, maddun wa qasrun artinya ya boleh 4 dan boleh 2. Jadi maka kalau disebut mad jaiz, maka berarti itu adalah bacaan mad yang nanti boleh dibaca 2 harakat dan juga boleh dibaca 4 harakat. Iya, boleh dibaca 2 dan boleh dibaca 4 harakat. Wa hadzal munfasil, itu juga disebut munfasil. Kalau tadi wajib disebut muttasil. Iya, munfasil karena berpisah antara huruf madnya dengan huruf hamzahnya. Ya, jadi kalau ada yang dengar-dengar istilah ini mad muttasil, berarti itu mad wajib muttasil itu. Ini mad munfasil, berarti itu mad jaiz munfasil. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, mad wajib munfasil, salah. Mad jaiz muttasil, terbalik. Yang harusnya benar adalah mad wajib muttasil. Wajib, ya, kenapa? Karena muttasil, bersambung antara huruf mad dengan huruf hamzahnya. Ya, kalau jaiz itu munfasil. Jaiz berarti kenapa jaiz? Karena munfasil. Karena dia terpisah. Terpisah antara huruf mad dengan hamzahnya, tidak dalam satu kata. Itu perbedaan antara wajib dengan jaiz. Iya. Yang jaiz, ya, ini tadi kita katakan maddun wa qasrun. Boleh dipanjangkan 4 harakat dan boleh dipanjangkan dengan qasar, yaitu 2 harakat. Ya, namun ya harus konsisten. Ya, artinya kalau dari awal kita mengambil yang mad, berarti yang 4 harakat, maka selanjutnya dalam bacaan-bacaan kita harus membaca selalu dengan 4 harakat. Kalau dari awal bacaan kita menggunakan yang qasrun, yang 2 harakat, maka selanjutnya bacaan-bacaan kita pun juga harus menggunakan
Iya, dua harakat terus bila kita mendapatkan yang hukumnya jaiz. Iya, tidak boleh dicampur. Iya, ayat pertama ada yang jaiz, bacaan hukumnya jaiz, kita baca dua. Di ayat kedua dapat lagi yang hukumnya jaiz, kita baca empat. Tidak boleh seperti itu. Harus istiqomah, harus konsisten. Kita gunakan apa? Dua atau empat. Kita gunakan mat atau qasar. Iya, kalau mat terus. Artinya kalau empat terus. Kalau qasar dua terus dan seterusnya. Iya, tidak ganti-ganti. Kecuali kalau kita sudah berhenti. Ya, artinya kita ganti qiraah atau kita sudah wakaf. Ya, kita sudah tidak menyambung bacaan kita, maka boleh diganti. Namun kalau itu bagian dari bacaan qiraah kita seperti umpama dalam salat, ya dalam rakaat pertama, ya maka tidak boleh diganti-ganti. Dua, empat. Dua terus. Empat terus. Nah, itu cara membaca yang hukumnya jaiz. Ya, hukumnya jaiz. Ya, lalu kemudian Imam Al-Jamzuri lagi mengatakan wa mithlu dza'in wa mithlu dza'in 'arada as-sukun waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Ya, salah satu di antara yang jaiz, ya yang hukumnya jaiz nanti adalah seperti mad arid lis-sukun. Ya, mad arid lis-sukun itu yang bagaimana? Ada huruf mad, kemudian setelah itu bertemu huruf sukun huruf yang disukun karena waqaf. Seperti surah Al-Fatihah. Semua surah Al-Fatihah itu kalau kita berhenti di setiap ayatnya itu hukumnya mad arid lis-sukun. Contoh, mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz him, perhatikan di situ ada ya sukun didahului oleh harakat kasrah, itu huruf mad. Kemudian bertemu dengan huruf mim. Mimnya ini harakatnya kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika kita waqaf di situ, maka mimnya harus disukun. Ya, berarti ada huruf mad nanti bertemu dengan huruf yang sukun. Sukun itu nanti ya kita akan jelaskan lagi di mad far'i nanti, yaitu ada dua juga. Ada nanti sukun asli dan ada sukun yang tidak asli. Kalau mad arid li sukun ini itu sebabnya karena bertemu dengan sukun tidak asli. Iya, jadi sukun karena diwaqaf. Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kita wakaf pada lafaz itu, maka mim terakhir harus disukun. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Lafaz him. Ini juga disebut jaiz hukumnya. Iya, jaiz. Ya, jadi mad arid li sukun itu juga hukumnya jaiz. Ingat tadi kalau jaiz itu artinya boleh mad, boleh qasar. Iya, artinya mad arid li sukun nanti ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun karena wakaf, itu ada nanti yang membaca mad 4 harakat, ada juga yang qasar yang membaca 2 harakat. Bahkan nanti ada lagi yang namanya tul. Iya, tul itu ya istilah yang digunakan untuk yang 6 harakat. Ya, jadi dalam qiraah hafs itu ada 3 ya, ada qasar, ada mad, ada tul. Ya, ini istilah ilmu tajwid. Ya, jadi qasar itu 2 harakat, mad itu 4 harakat, tul itu 6 harakat. Iya. Ini harus kita pahami istilah-istilah ini karena kalau kita tidak mengerti ini, ya kita terjemahkan bebas, ini kita tidak akan paham. Ya, apatah lagi kalau kita terjemahkan bersama dengan terjemahan definisi ilmu fikih, tidak akan nyambung ilmu tajwid kita kalau kita pahami dengan menggunakan ilmu fikih. Ya, jadi kita juga harus lihat definisinya ulama tajwid. Ya, kalau mad artinya 4 harakat, kalau qasar itu 2 harakat, kalau tul itu ya 6 harakat. Iya, 6 harakat.